Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ma'arif, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bayangkara dengan NIM 18143211035. Kali ini saya akan menjawab tugas dan menjelaskan soal tugas 2 data mining tentang analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Berdasarkan link google.com yang berisi dataset algoritma a priori, bisa dilihat dataset dari contoh berdasarkan google.com berisi 9.835 transaksi dan juga 169 unique item. Dari link tersebut kita download file yaitu namanya groceries.csv. Lalu kita buka filenya kurang lebih berisi dataset apa saja transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke coding. Di sini saya menggunakan bahasa permukaan Python dan Visual Studio Code sebagai editor. Pertama-tama kita import terlebih dahulu library apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal. Yaitu yang pertama NumPy dan Pandas dan juga a priori. Dari kode di atas kita mengimport library NumPy, Pandas dan a priori. Kemudian kita mengimport file groceries CSV yang sudah kita download tadi. Berikut kodenya. PD set option display max row untuk membuat kolom Pandas data frame-nya terlihat semua. Lalu kita import, kita simpan ke dalam variabel dengan nama df. Ini kita lihat preview datanya. Berikut adalah preview dari dataset yang kita sudah import tadi, yang berisi beberapa item. Setelah kita lihat tabel datasetnya, kita tidak perlu tabel kolom pertama yaitu kolom dengan nama item. Lalu kita drop saja itemnya menggunakan kode berikut. Lalu kita lihat preview datanya. Kolom dengan nama item sudah terhapus karena tidak diperlukan. Setelah itu kita buat array baru untuk menyimpan atau menampung data raw yang kita gunakan untuk memproses a priori. Di sini kita looping data dari datasetnya, lalu kita masukkan satu persatu ke dalam transaksi dengan syarat kita tidak memasukkan kolom jika ada item yang berisi none atau not number.
Setelah itu kita proses data yang sudah dimasukkan ke dalam array dengan nama transaction dalam metode a priori. Kita buat variabel baru dengan nama rows, lalu kita panggil dari a priori kita dengan parameter transaction, min support, min confidence, dan min length, dan max length sebagai berikut. Kita beri min supportnya 0,02, min confidence nya 0,15, min length 1, min length 1, dan max length 3. Lalu kita ubah datanya ke dalam bentuk list dan kita masukkan ke variabel dengan nama results. Min support untuk memeriksa seberapa populer item tersebut diukur dengan proporsi transaksi di mana kumpulan item itu muncul. Min confidence untuk memeriksa seberapa besar kemungkinan jika item X dibeli saat item Y dibeli. Ini diukur dengan proporsi transaksi dengan item X di mana item Y juga muncul. Sedangkan min length untuk mengukur seberapa besar kemungkinan barang Y dibeli ketika barang X dibeli, sambil mengontrol seberapa populer barang Y tersebut. Selanjutnya kita lihat isi dari list a priori yang sudah kita hitung tadi. Berikut adalah data raw dari list dari a priori yang sudah kita lihat. Setelah itu kita ubah data raw tadi ke dalam bentuk tabel. Kita beri 5 kolom, yaitu pertama item 1, item 2, item support, confidence, dan length. Kita buat function untuk memasukkan data raw tersebut ke dalam tabelnya dengan kode berikut ini. Setelah itu kita tampilkan data tersebut dalam bentuk tabel. Berikut adalah hasil dari algoritma a priori yang kita udah buat tadi dengan kolom item 1, item 2, support, confidence, dan length. Jika itemnya hanya 1, maka dia akan masuk ke kolom item 2. Contoh adalah order vegetables mempunyai support yaitu 0,193493. Berarti order vegetables ini populer, seberapa populernya diukur dengan support berikut. Setelah kita buat tabel item a priori-nya, kita coba hitung interest factor dari orders vegetables dan whole meat. Kita buat contoh dari kedua item tersebut. Rumusnya yaitu interest factor dari order vegetables dan whole meat yaitu support dari order vegetables dan whole meat dibagi support order vegetables dikali support whole meat. Pertama-tama kita hitung nilai support dari masing-masing item, yaitu item order vegetables dan whole meat, dan kita hitung juga support gabungan dari order vegetables dan whole meat berdasarkan data tabel a priori yang sudah kita buat tadi.
kita ambil data dari tabelnya, kita langsung ambil saja. Kita ambil supportnya, lalu kita masukkan, kita ambil support dari order vegetable, lalu kita masukkan ke dalam variabel sub1, lalu kita ambil support dari item wall mix, lalu kita masukkan ke variabel sub2, lalu selanjutnya kita ambil support dari gabungan antara other vegetables dan wall mix, lalu kita masukkan ke dalam variabel sub3. Hasil dari nilai support bisa kita lihat, hasil support dari other vegetables berdasarkan tabel tersebut yang data yang kita ambil dari sana adalah 0,193493. Lalu support dari wall mix kita bisa lihat 0,255516. Lalu support gabungan dari other vegetables dan wall mix yaitu 0,074835. Lalu kemudian kita hitung interest vektornya menggunakan rumus sub 3, yaitu support dari other vegetables dan wall mix dibagi support 1, yaitu support dari other vegetables, dikali support 2, yaitu support wall mix. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil interest factor dari other vegetables dan wall mix adalah 1,5136 358 478 46724. Artinya rule yang terbentuk antara other vegetables dan wall mix mempunyai korelasi positif. Ya, itu tadi adalah cara menghitung algoritma a priori dan interest factor, analisis klasifikasi, analisis asosiasi, tugas 2 data mining. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.